Hobi yang ditekuni secara serius bisa menjadi sumber penghasilan dan mendatangkan banyak keuntungan. Seperti halnya Siti Malika dan Firman Apriansyah. Ibu dan anak yang tinggal di Triwung Kidul, Kota Probolinggo ini memproduksi batik dengan merek dagang Batik Manggur yang menjadi khas Kota Probolinggo. Firman yang membantu mengelola kerajinan batik Manggur mengatakan penamaan Manggur ada filosofinya tersendiri, yakni terinspirasi dari buah mangga dan anggur yang menjadi ciri khas Kota Probolinggo. Batik Manggur yang terletak di Jalan Kyai Haji Sultan, Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ini sudah berdiri sejak tahun 2009. Ada filosofinya enggak Mas, Batik Manggur itu? Untuk nama sendiri kenapa kami memilih Batik Manggur? Karena kan di Kota Probolinggo ini kan terkenalnya dari dulu kan dari segi buahnya itu kan mangga dan anggur. Jadi kita mengambil dari situ karena memang ikon yang dimiliki di Kota Probolinggo itu tersebut batik menjadi mangga dan anggur. Pada saat ditemui Rabu pagi 9 Januari 2022, Firman menceritakan asal muasal berdirinya kerajinan Batik Manggur, yakni pada tahun 2008 ada sebuah pelatihan batik yang diadakan di Kota Probolinggo. Firman bersama ibunya tertarik untuk belajar. Bahkan dia tidak menyangka jika hal yang dia sukai dan geluti bisa menghasilkan omset sebesar 5 juta per bulan. Namun di tahun 2020 pecah pandemi COVID-19. Sejak itu Firman mengaku beberapa bulan tidak ada penjualan sama sekali. Akan tetapi, kendala saat pandemi tidak mengecilkan hati pemuda berumur 25 tahun ini. Dia memproduksi masker sebagai jalan keluar, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan bonus tampil modis pakai masker batik. Itu ada kendala enggak Mas? Kalau untuk saat pandemi ya lumayan memang. Untuk di awal tahun 2020 itu kita memang kita sama dengan yang lain, tidak ada tamu datang, ya memang kita dikarenakan PPKM itu kan jadinya kita terdampak tidak ada penjualan sama sekali dalam beberapa bulan. Pelanggan Batik Manggur tidak hanya dari Probolinggo. Beberapa turis sedang liburan atau berwisata di Gunung Bromo dan Bali sering mendatangkan kerajinan batik milik Firman ini. Batik Manggur juga sudah tersebar luas ke beberapa kota di Indonesia. Produk Batik Manggur tidak hanya kain lembaran, tetapi ada baju, berbagai macam tas, udeng, dan masker. Firman juga mengatakan pelanggan bisa memesan kain batik yang diinginkan, mulai dari motif atau produknya. Terdapat dua metode yang dilakukan saat menggambar motif batik, yakni batik tulis dan batik cap. Kedua metode tersebut menurut Firman masih menggunakan lilin panas. Untuk referensi motif yang Firman gunakan pada kain batiknya tak lepas dari ciri khas Kota Probolinggo, seperti Kota Seribu Taman, Angin Gending, Jalan Bodak, dan lain sebagainya. Hal itu supaya mewakili apa yang menjadi karakter dari Kota Probolinggo sendiri. Ada referensi khusus lah Mas untuk motif batik? Referensi khusus ya ada sih beberapa, karena kan kita kan untuk mengambil motif itu kan bagaimana bisa mewakili atau menunjukkan apa yang ada di Kota Probolinggo. Contohnya kita ada motif Seribu Taman, karena kan di Kota Probolinggo juga pun pernah jadi dapat di berita tentang Seribu Taman kan, itu juga dapat. Terus tentang angin gending, karena memang di Probolinggo terkenal dengan angin gendingnya di bulan Juli, Agustus itu. Kayak gitu. Lalu ada motif Jalan Bodak, kita juga ada seperti itu. Jadi memang mengangkat motif-motif yang ada di Kota Probolinggo dari segi budaya, dari segi iklim cuaca, atau dari segi lingkungan. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.